Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik mahasiswa, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di video pembelajaran Statistika Ekonomi bersama saya, Suci Rahmawati Prima, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Terbuka. Sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa dulu ya. Materi hari ini merupakan penjelasan dari modul 2 Statistika Ekonomi tentang ukuran tendensi pusat dan ukuran letak. Capaian pembelajaran yang ingin dicapai adalah memahami cara menghitung mean, median, modus, dan menentukan letak kuartil, desil, persentil, serta ukuran penyimpangan. Diharapkan dengan mempelajari dan menyimak video ini, mahasiswa mampu menghitung dan menentukan ukuran tendensi pusat, ukuran letak, dan ukuran penyimpangan. Sebagai referensi, kamu bisa membaca buku Christina Suparmi tahun 2014 terbitan Universitas Terbuka dengan judul Statistika Ekonomi. Pada pertemuan kali ini ada 3 subbahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah ukuran tendensi pusat yang terdiri dari cara menghitung mean, modus, dan median. Yang kedua, menentukan ukuran letak yang terdiri dari kuartil, desil, dan persentil. Dan yang ketiga, ukuran penyimpangan yang terdiri dari range, deviasi rata-rata, dan deviasi standar. Mari kita lihat satu persatu ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ukuran tendensi pusat terdiri dari mean, median, dan modus. Mean adalah rata-rata hitung, median disebut juga nilai tengah, dan modus adalah nilai yang paling sering muncul. Pasti di antara adik-adik tidak asing dengan ketiga istilah ini, bukan? Kita bahas tendensi pusat yang pertama, yaitu mean. Seperti yang adik-adik lihat di slide, bahwa mean adalah nilai rata-rata suatu data. Notasi mu digunakan untuk mean populasi, dan notasi X-bar untuk mean sampel. Tetapi bagaimana ya jika data tersebut belum dikelompokkan? Apakah berbeda cara menghitung mean data yang sudah dikelompokkan dengan data yang belum dikelompokkan? Nah, ini dia perbedaan rumus di antara kedua data tersebut. Perbedaan paling mudah diamati adalah pada pembilang dan pembagi jumlah data. Kalau data yang sudah dikelompokkan, pembilang dan pembaginya dikalikan dengan jumlah frekuensi. Median atau nilai tengah. Sama halnya dengan mean, cara menghitung median untuk data yang belum dikelompokkan berbeda dengan data yang sudah dikelompokkan. Untuk data yang tidak dikelompokkan, data harus diurutkan terlebih dahulu, dan dengan melihat nilai yang berada di tengah, langsung bisa ketemu ya mediannya. Sedangkan pada data yang sudah dikelompokkan, menggunakan rumus tepi kelas bawah, kelas median, dikali selisih antara letak median dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median. Berikutnya adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Untuk data berkelompok dilihat dari frekuensi yang paling besar. Cara perhitungannya pun berbeda antara data yang tidak dikelompokkan dengan yang sudah dikelompokkan. Untuk data yang tidak dikelompokkan, modus langsung dapat ditentukan. Untuk data yang sudah dikelompokkan, rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi di bawah kelas modus dibagi selisih antara kelas modus dengan frekuensi di atas kelas modus dikali kelas interval. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya tentang ukuran letak. Ukuran letak suatu rangkaian data adalah ukuran yang didasarkan pada letak dari ukuran tersebut dalam suatu distribusi. Jenis-jenis ukuran letak itu ada 3, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Pertama, kita lihat kuartil yuk. Sederhananya, kuartil merupakan suatu distribusi yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jika digambarkan, maka seperti berikut. Daerah yang diarsir hijau adalah 100%, maka bila dibagi 4, masing-masing daerah menjadi 25%. Garis pembatas tersebut ditandai dengan K1 untuk kuartil 1,
K2 untuk kuartil 2, dan K3 untuk kuartil 3. Cara membacanya, terdapat 75% data di bawah kuartil 3 dan terdapat 25% data di atas kuartil 3. Kuartil dibagi dua, yaitu data yang tidak dikelompokkan dan data yang sudah dikelompokkan. Berikut rumus dan cara menghitungnya. Untuk data yang tidak dikelompokkan, letak K1 atau kuartil 1 adalah 1 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Untuk K2, rumusnya 2 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4, dan untuk K3 adalah 3 dikali jumlah data ditambah 1 dibagi 4. Agar lebih mudah memahaminya, kita coba latihan dengan contoh berikut. Data penjualan komputer setiap bulan selama 7 bulan terakhir tahun 2017 adalah sebagai berikut: 2, 4, 3, 3, 6, 5, 7. Tentukanlah kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Langkah pertama, kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke yang terbesar. Untuk kuartil 1, masukkan rumusnya menjadi 1 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4. Diperoleh hasil 2. Berarti kuartil 1 ada pada posisi kedua. Kita lihat pada data yang sudah urut. Nilai data yang berada pada posisi kedua adalah 3. Sehingga kuartil 1 nilainya adalah 3. Begitu juga dengan kuartil 2 dan kuartil 3. Kuartil 2 di posisi keempat. Nilai yang berada di posisi keempat kebetulan adalah angka 4, sehingga nilai kuartil 2 adalah 4. Dan untuk K3 atau kuartil 3 berada di posisi ke-6. Sama halnya dengan kuartil 2, K3 juga bernilai 6, sehingga kuartil 3 sama dengan 6. Untuk data berkelompok ada dua rumus. Yang pertama rumus letak kuartil, dan yang kedua rumus nilai kuartil. Rumus letak kuartil berbeda dengan rumus nilai kuartil. Untuk letak kuartil 1, rumusnya sama dengan 1 dikali N dibagi 4, di mana N adalah jumlah data. Kemudian rumus untuk menentukan nilai kuartil adalah letak kuartil ditambah kelas interval dikali J1 per FK1. J1 adalah selisih letak kuartil 1 dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil 1, sementara FK1 adalah frekuensi kelas K1. Gimana adik-adik? Udah pada bingung belum? Biar nggak makin bingung, kita coba latihan soal ya. Perhatikan soal berikut ini. Ayo kita tentukan kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3-nya. Pertama, kita tambah kolom untuk tepi kelas dan frekuensi kumulatif. Lalu, isikan kolom tersebut dengan lengkap sesuai rumus yang sudah dipelajari. Setelah tabelnya lengkap, maka gunakan rumus kuartil 1 untuk mencari nilai kuartil 1. Nah, di sini ada angka 49,5. Itu adalah L0. Atau batas nyata dari kelas yang memuat kuartil. Kita bisa memperoleh dengan menentukan letak kuartil 1 setelah data dibagi 4 bagian. Jumlah data 50 ya, apabila dibagi 4 hasilnya adalah 12,5, di mana letaknya ada di antara frekuensi kumulatif 10 dan 18. Jadi itu ditetapkan sebagai letak kuartil 1. Setelah dimasukkan ke dalam rumus, maka diperoleh hasil kuartil 1-nya 52,63. Mudah bukan? Kita lanjut ya. Berikutnya adalah desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama besarnya. Jika digambarkan ke dalam suatu kurva distribusi, maka diperoleh 9 desil dari D1 sampai D9, di mana 10% dari data berada di bawah desil 1 dan 90% data berada di atas desil 1.
Berikut cara menghitung desil untuk data tunggal. Gunakan rumus D1 sama dengan 1 dikali N ditambah 1 dibagi 10. Untuk desil 2, desil 3, desil 4, dan seterusnya, kita hanya perlu mengganti angka 1 sebelum tanda kurung. Agar lebih mudah memahami, kita coba latihan dengan contoh ini. Tentukan desil dari data berikut: 2, 4, 3, 3, 6, 5, 7. Pertama, urutkan dulu datanya menjadi 2, 3, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah data diurutkan, kita cari letak desil 1. Caranya, masukkan rumus desil 1 sehingga diperoleh hasil 1. Jadi, kita lihat data di posisi ke-1, nilainya adalah 2. Begitu juga untuk desil 4 dan desil 7. Untuk data berkelompok, yang berbeda adalah rumus mencari nilai desilnya. Misalnya, D1 sama dengan letak desil 1 ditambah interval dikali J1 per FD1, di mana J1 adalah selisih antara 1 per N dibagi interval dengan frekuensi kumulatif D1. Untuk lebih jelas, kita langsung ke contoh soal ya. Berikut ini adalah contoh soal desil berkelompok. Mari kita tentukan nilai desil satunya. Tabel tersebut sudah dilengkapi frekuensi kumulatif dan tepi kelas atas. Masukkan ke dalam rumus letak desil 1 sama dengan jumlah data dibagi frekuensi kelas D1 diperoleh hasilnya 5. Nah, kita lihat pada tabel, angka 5 berada pada frekuensi kumulatif 10 dan frekuensi sebelumnya adalah 4. Maka D1 sama dengan 39,5 di mana itu adalah tepi kelas ditambah 10 di mana itu adalah interval dikali frekuensi kumulatif kelas desil 1 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum desil 1 dibagi frekuensi kelas desil yaitu 6. Hasil akhir akan diperoleh nilai 41,2. Itulah nilai desil 1. Adik-adik bisa mencari nilai desil 2, 3, dan seterusnya agar lebih mahir ya. Untuk persentil, kita membagi data menjadi 100 bagian yang sama besar. Jadi nantinya akan ada 99 persentil. Subbahasan berikut kita belajar mencari ukuran penyimpangan ya. Ada dua ukuran penyimpangan yang perlu dipelajari pada sesi ini, yaitu range dan standar deviasi. Untuk range juga pernah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, di mana kita mencari selisih data terbesar dengan data terkecil dalam sekelompok data. Contoh berikut ini adalah umur 10 orang buruh. Kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita hitung selisih data terbesar dengan terkecil, sehingga diperoleh jawaban 35. Berarti range-nya adalah 35. Berikut kita akan fokus pada standar deviasi. Standar deviasi adalah standar penyimpangan data dari rata-ratanya. Standar deviasi lebih baik daripada deviasi rata-rata. Untuk populasi, standar deviasi menggunakan lambang atau notasi sigma. Sementara untuk sampel, standar deviasi dilambangkan dengan S kecil. Untuk menghilangkan pengaruh positif dan negatif dari penyimpangan, dilakukan dengan menguadratkan penyimpangan. Jadi, kalau penyimpangan tersebut besar dari min-nya atau nilai rata-rata, maka X kurang X bar sama dengan positif, dan kalau data itu kecil dari min-nya, maka X kurang X bar akan bernilai negatif. Kita coba latihan menggunakan contoh. Untuk data yang tidak berkelompok, cara menghitungnya dengan terlebih dahulu melengkapi isi tabel untuk menemukan nilai X barnya. Berikutnya, tentukan juga nilai X dikurang X bar dikuadratkan untuk menemukan standar deviasinya. Nah, gunakan rumus sampel bagian atas untuk data besar sama dengan 100 dan gunakan rumus sampel bagian bawah untuk data kecil sama dengan 100. Dari contoh soal, kita bisa menemukan bahwa standar deviasinya adalah 16,95.
Untuk data berkelompok, rumus yang digunakan hampir sama, tetapi dikalikan dengan frekuensi. Adik-adik mahasiswa bisa mencoba soal yang sama untuk latihan mandiri ya. Ingat, statistika itu pelajaran yang menarik karena memerlukan ketelitian dan juga kehati-hatian dalam mengerjakannya. Jangan pernah berhenti belajar ya. Semangat! Nah, setelah mempelajari statistika ekonomi, diharapkan adik-adik mahasiswa mampu menentukan ukuran tendensi pusat, ukuran letak, dan ukuran penyimpangan. Sekian dulu untuk pertemuan kali ini ya. Semoga adik-adik semakin termotivasi untuk belajar statistika. Terima kasih. See you on the next video.